Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dari Unika Sugiopranoto Semarang. Ya, ini sekalian saya mempersiapkan renungan ini hari ini sesudah misa bersama dengan teman-teman kampus ministry. Saya lanjutkan dengan membuat renungan ini di ruang doa saya. Ya, backgroundnya selalu alam, ya, semesta, dan saya setelah teman-teman tim kampus ministry for Christ pulang ke asrama, saya masih di belakang altar untuk berdoa pribadi tadi, dan kemudian sekarang ini sekalian mempersiapkan renungan ini, renungan harian hari ini. Hari ini kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Kemarin kita membaca Yesus mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang. Dan kita tahu Yesus mengundurkan diri ke gunung. Nah, gunung menjadi tempat yang tenang dan teduh bagi Yesus untuk berdoa. Dan biasanya Yesus berdoa semalam-malaman di atas gunung itu. Sahabat yang terkasih, para murid yang tampaknya tidak bergabung dengan Yesus dalam doa kembali beraktivitas. Mereka pergi hendak menyeberang ke Kapernaum. Dan hari sudah gelap, Yesus juga tak kunjung datang. Ya, Yesus masih di gunung berdoa. Dan dikatakan dalam Injil hari ini, para murid ini menyeberang danau Galilea menuju Kapernaum melalui laut yang sedang bergelora karena angin kencang. Ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, tiba-tiba Yesus datang. Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu yang dinaiki oleh para murid. Reaksi spontan para murid ini takut. Mereka ketakutan. Yesus berjalan di atas air, menjumpai para murid, dan Yesus bersabda ketika para murid ketakutan. Yesus bersabda, "Aku ini, jangan kalian takut." Sahabat yang terkasih, begitu mereka tahu bahwa yang datang dan berjalan di atas air adalah Yesus, para murid mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Itu berarti ya sudah tidak jauh dari pantai saat Yesus berjalan di atas air. Sahabat yang terkasih, ada hal yang penting yang bagi saya menarik untuk kita renungkan, yang barangkali selama ini kita abaikan. Para murid begitu mengenali Yesus, mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu mereka. Kita diajak juga untuk mengenali kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, dan terutama mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu hidup kita, supaya kita menuju pantai dengan aman sentosa. Pantai yang kita tuju bukanlah pantai dalam arti fisik di tepi pantai suatu lautan,
Pantai di sini bisa kita gambarkan sebagai tujuan hidup kita. Lautan adalah lambang kehidupan kita yang dipenuhi dengan gelombang badai yang bisa menghempaskan siapa saja. Perahu adalah kehidupan kita, dan perahu itu kita kayuh menuju pantai surgawi. Tujuan hidup kita adalah surga. Dan bersama Yesus, seperti digambarkan dalam Injil hari ini, kita akan sampai segera di pantai itu, bebas dari rintangan, dari hambatan, dari gelombang badai. Bebas dalam arti apa? Bukan berarti kita tidak mengalaminya. Kita akan tetap mengalami gelombang badai itu. Tetapi kalau kita alami gelombang badai itu bersama Yesus yang kita persilahkan masuk ke dalam perahu kehidupan kita, lalu gelombang badai itu kecil, gak ada artinya. Karena apa? Karena kita bersama Yesus. Tapi kalau kita terpisah dari Yesus, tentu gelombang badai itu bisa dipastikan akan menghancurkan hidup kita. Sahabat yang terkasih, mari kita mempersilahkan, mari kita membiarkan Yesus masuk ke dalam perahu hidup kita. Kita mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu kita, menyertai hidup kita, sehingga perjalanan kita menuju pantai surgawi baik-baik saja. Meskipun gelombang badai akan menyertai hidup kita, kesulitan, cobaan, tantangan tidak membuat kita cemas dan khawatir, tetapi percaya bahwa dalam nama Yesus semua gelombang dan badai itu akan menjadi hiasan-hiasan yang mengiringi hidup kita menuju pantai yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam permenungan harian ini, dalam renungan harian. Jangan lupa, kalau renungan ini dianggap baik, bagikanlah kepada siapa saja agar semakin banyak orang menikmati firman Tuhan dan diselamatkan. Salam sehat selalu, tetap bahagia. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef melindungi kita juga dengan doa-doanya. Dan tentu saja kita saling mendoakan satu sama lain. Semangat! Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam